Selamat pagi pemirsa, kita hadirkan informasi pertama. Ini menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah. Warga lereng Gunung Semeru di Desa Penanggal, Lumajang, Jawa Timur menggelar pawai obor. Kegiatan ini sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan juga harapan desa mereka tetap makmur, damai dan juga dijauhkan dari segala bentuk bencana. Iring-iringan ribuan obor diberangkatkan dari perbatasan desa menuju lapangan desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur pada Sabtu malam. Antusiasme para peserta yang terdiri dari kalangan usia anak-anak bahkan hingga dewasa nampak tergambarkan dalam perjalanan pawai obor sambil terus mengumandangkan salawat Nabi. Ribuan pasang mata juga nampak memadati sepanjang jalan desa yang dilalui untuk menyaksikan tradisi warga lereng Gunung Semeru dalam menyambut Tahun Baru Islam atau 1 Muharram. Selain tradisi kegiatan ini yang merupakan juga bentuk ungkapan rasa syukur serta harapan warga desa agar selalu diberikan kemakmuran, kedamaian serta dijauhkan dari segala bentuk musibah dan bencana. Sekaligus Rati, ini menandakan juga Tahun Baru Hijriah 1446. Selamat Tahun Baru. Semoga berkah. Amin, amin ya robbal alamin. Banyak tradisi yang memang dilakukan di sejumlah daerah. Fireworks. Oh gitu, kembang api ya? Bener, belakang rumah tuh, keluar. Saya pikir kawinan ya, kawinan. Bukan. Terus saya ditepok. Kok kawinan sih? Tahun baru. Tahun baru. Bukan Iya. Desember. Nah, yang kayak gini nih lupa nih. Jangan lupa, ada 1 Muharram loh. Betul sekali. Dan ini juga mengingatkan semua bahwa tradisi atau perayaan menyambut Tahun Baru Islam, semoga semangat baru di tahun baru begitu ya, Bi? Cakep. Kasih pantun boleh nggak? Iya, tuh. Pasang ikan di atas wajan. Cakep. Wajannya berat karena terbuat dari baja. Cakep. Walaupun hari ini hujan, harus tetap semangat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, baru mulai ini. Kenapa, Pi? Ya enggak. Biasanya kan ada kan sama teman saya yang mirip saya itu. Oh iya betul. Cila gaya-gaya. Saya biasanya kalau ngasih pantun ada balasan pantunnya nih. Ya, mikir dulu dong. Hari ini kita walaupun hujan, mendung di Tahun Baru Islam juga, kita akan hadirkan beragam informasi yang juga bisa menjadi semangat bagi Anda begitu ya. Betul, kita menjelang esok putusan dari pra peradilan PEGI, tentunya kita akan juga kulik-kulik seperti apa kira-kira arah dari Hakim Tunggal Eman Sulaiman ini ya. Katanya hakimnya nggak masuk angin. Nggak bisa diintervensi, Ti. Nggak ada masuk angin gitu. Tergantung kalau misalnya dia di luar rumah terus-terusan. Mungkin bisa. Kita nantikan akan seperti apa ya. Tapi kita hadirkan dulu informasi yang lain, Via. Kita hadirkan informasi terkait pihak kepolisian merespon video viral cekcok yang terjadi ini antara pengemudi mobil mewah ini berplat dinas dengan supir taksi di Bundaran Semanggi, Jakarta Pusat. Polisi kemudian meminta kedua pihak ini untuk melapor jika merasa dirugikan. Video viral ini menunjukkan momen cekcok antara dua pengendara mobil. Pengemudi mobil mewah ini berplat dinas nyaris baku hantam dengan pengendara taksi. Diyakini konfrontasi jalanan tersebut berlokasi di Bundaran Semanggi, Jakarta beberapa waktu lalu. Video menunjukkan pengendara mobil berplat dinas tidak terima karena saat ia akan menerobos kemacetan, pengemudi taksi menolak memberi jalan. Tidak hanya itu, pengendara Fortuner juga sempat mencoba melayangkan bogem mentah. Polisi menghimbau dua pengendara melapor jika memang merasa dirugikan. Hingga saat ini, pihak dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya belum menerima laporan terkait peristiwa cekcok di jalanan tersebut. Biasa kali kalau di jalanan sih, ya gak? Iya, emosi-emosi kan biasanya ya stres ngadepin kemacetan begitu ya, Pi ya? Ya makanya. Kalau bisa... Mungkin bukan ngalangin kali. Kenapa? Ya emang macet. Jangan pakai hati, coba hati dan kepala biar dingin gitu. Kalau nggak mau pakai hati, usus atau telur, nah itu lebih enak. Saat hujan deras Sabtu siang di Jakarta, tebing tol Jor Veteran di Jalan Mulia Bakti, Pesanggerahan, Jakarta Selatan ini longsor. Longsoran tebing menutup sebagian Jalan Mulia Bakti Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dan beruntung longsoran tidak terdapat ke rumah warga maupun ruas tol. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka atas peristiwa ini, namun sejumlah petugas jasa marga ini turun tangan untuk melakukan pembersihan material longsor.
Dari keterangan petugas, kejadian longsor tebing memang sudah kedua kali terjadi di lokasi. Warga ini berharap Jasa Marga bisa memperbaiki tebing ya dan memastikan longsor tidak akan terulang kembali. Jadi emang udah mulai musim hujan yang cukup intensitasnya tinggi ya, Via. Jadi ada banjir yang terjadi bahkan di wilayah Jakarta. Betul. Kemudian juga ini tebing longsor yang mungkin tidak sekali terjadi, ini sudah 2 kali terjadi di wilayah tersebut. Bencana tanah longsor ini juga sebagaimana yang tadi Rati sampaikan juga menerjang kawasan Banjarwangi, Garut, Jawa Barat pemirsa, hingga menyebabkan 1 rumah rusak berat dan mengancam puluhan rumah lainnya. Reruntuhan tanah yang berasal dari atas tebing jalan menimpa sebuah rumah yang ada di bawahnya sehingga material longsor menjebol tembok rumah hingga ambruk. Selain menimbun rumah, bencana ini juga mengancam 1 rumah lain yang kini berpotensi ambles. Hal itu karena pergerakan tanah yang berasal dari lokasi longsor awal yang masih labil dan mengancam 20 rumah yang ada di bawahnya. Petugas gabungan kini telah melakukan pembersihan material reruntuhan rumah yang rusak yang diterjang longsor. Meski tidak ada korban jiwa, namun warga setempat yang terancam longsor ini meminta untuk pemerintah daerah untuk melakukan mitigasi bencana. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Sesosok mayat perempuan tanpa identitas dan juga tanpa busana ini ditemukan oleh pencari rumput di hutan RPH Sumber Gondang, Desa Perning, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Saat ditemukan di sekitar mayat perempuan yang diperkirakan berusia 20 tahun, ditemukan juga uang kertas Rp25.000 yang kondisinya sobek berserakan dan kaos yang diduga milik korban. Warga pertama kali yang menemukan jasad perempuan tanpa identitas ini menyebutkan bahwa dirinya tengah melintas hendak mencari rumput untuk pakan ternak, mencium bau menyengat. Kemudian olehnya didekati ternyata ditemukan mayat dengan tubuh hangus seperti terbakar. Untuk mengungkap identitas dan penyebab kematiannya, kasus ini kemudian ditangani oleh pihak kepolisian Resort Nganjuk, Jawa Timur. Ya pemirsa, kami sudah menghadirkan rangkaian informasi pembuka hadapan Anda ini ya. Nah, genangan banjir membuat jalan Bintaro Permai tidak dapat dilalui kendaraan. Hujan sejak sekitar pukul 10 siang membuat banjir di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan tersebut mencapai kedalaman sekitar 0,5 meter. Pesepeda motor yang ingin melintas harus mematikan mesin dan menuntun kendaraan. Namun, mayoritas warga memilih untuk balik arah mencari jalan alternatif. Banjir juga kembali merendam perumahan Pondok Karya, Kompleks Polri di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Permukiman ini mendapat predikat salah satu langganan banjir karena sungai Krukut yang sering meluap saat hujan deras. Banjir dengan ketinggian sampai 50 cm membuat aktivitas warga terganggu. Meskipun demikian, kondisi banjir justru digunakan sejumlah anak-anak untuk bermain-main. Antrean kendaraan memanjang di Jalan Ciledug Raya arah Kebayoran Lama menuju Cipulir, Jakarta Selatan. Genangan air membuat mobil dan sepeda motor harus melambat. Sebagian bahkan mogok ketika mencoba menerobos. Genangan air di Jalan Ciledug Raya hampir dipastikan terjadi setiap kali hujan lebat. Kali ini kedalaman genangan mencapai sekitar 0,5 meter. Lagi-lagi, Jalan Dharma Wangsa Raya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan juga terendam. Dalam waktu beberapa jam saja setelah turun hujan, genangan air terbentuk hingga kedalaman sekitar 0,5 meter. Pemicunya adalah saluran drainase di Kali Jelaweng yang meluap. Tentu saja, kendaraan harus antre panjang melintasi genangan. Sejumlah sepeda motor bahkan mati mesin ketika coba menyeberang. Hujan lebat sejak awal siang kembali memicu genangan di kawasan Kemang. Banjir memang bukan hal asing di Kemang akibat meluapnya aliran Kali Mampang. Ketinggian genangan di kawasan ini mencapai sekitar 30 cm.
Akibatnya, pengendara mobil terpaksa melambat di kedua arah. Sementara pengendara sepeda motor memakai trotoar agar mesin tidak mogok terendam. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kalau dirasakan memang dalam beberapa hari terakhir ini Jakarta memang kerap kali diguyur hujan. Padahal kalau bicara soal bulan nih ya, sekarang ini sudah bukan lagi musim hujan harusnya, melainkan sudah memasuki pancaroba atau mungkin ke kemarau begitu ya. Nah, BMKG sendiri mengingatkan agar masyarakat tetap waspada pada perubahan cuaca yang cepat. Disebutkan bahwa Jakarta akan tetap diguyur hujan dalam beberapa hari ke depan. Potensi di Jakarta ada dalam intensitas sedang, bahkan hingga lebat, dengan kilat dan petir serta angin kencang. BMKG juga menambahkan ada beberapa alasan yang memicu peningkatan curah hujan di Jakarta. Dan untuk mengetahui bagaimana sebetulnya atau apa penyebab begitu ya, karena kalau bicara soal bulan nih, ini udah Juli, Agustus, itu sebetulnya tuh transisi perubahan menuju ke kemarau kan Tia? Betul sekali. Belum lagi nanti kalau udah masuk yang bulannya ber kan hujan lagi. Hujan lagi. Kenapa? Apa yang menjadi penyebab dari kok musim kemarau justru terjadi hujan lebat di sejumlah wilayah, salah satu di DKI Jakarta. Kita akan bergabung bersama rekan kami Rizka Sasabila langsung dari BMKG. Rizka Sasabila, silakan informasinya. Ya, selamat pagi Arif Fadil, Kamarati dan juga pemirsa. Untuk menjawab pertanyaan dari pemirsa dan juga Arif Fadil dan juga Kamarati mengenai penyebab dari curah hujan yang tinggi dan juga intensitas yang cukup deras di sejumlah wilayah, tidak hanya di Jakarta namun di daerah sekitarnya, saya sudah bersama dengan prakirawan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Selamat pagi Bapak Nur Rahmat. Ya, pagi, ya. Nah, Pak mungkin boleh dijelaskan nih, kan ini bulan Juli sudah masuknya puncak dari bulan ataupun musim kemarau nih Pak. Mungkin penyebab dari tingginya intensitas hujan dan juga derasnya hujan di sejumlah wilayah di Indonesia mungkin boleh dijelaskan Pak. Oke, terima kasih. Ya, seperti kita ketahui, untuk wilayah Indonesia memang sudah beberapa wilayah memasuki musim kemarau. Bukan berarti tidak terjadi hujan sama sekali di wilayah Indonesia ataupun khususnya wilayah Jakarta, di mana di beberapa hari terakhir kemarin terjadi hujan dengan intensitas sedang lebat bahkan hingga sangat lebat di beberapa wilayah Jakarta hingga terjadinya banjir. Nah, hal ini mungkin ada beberapa penyebabnya, salah satu yaitu aktifnya MGO di kuadran 3 berpengaruh terhadap cuaca di wilayah Indonesia, khususnya wilayah kondisi cuaca hujan di wilayah Indonesia. Kemudian aktifnya juga gelombang Rossby ekuatorial di wilayah sebagian wilayah Jawa, sehingga wilayah Jabodetabek masuk ke dalamnya sehingga berpengaruh terhadap hujan di wilayah Jabodetabek. Kemudian masih hangatnya suhu permukaan laut di sekitar utara dari Jakarta hanya menyebabkan kontribusi penguapan air masih cukup signifikan di wilayah Jakarta. Kemudian ini cerita satelit terakhir terpantau dari pantauan BMKG memang terjadi adanya sirkulasi angin siklonik di Samudra Hindia barat daya dari Jawa. Bisa kita lihat di sini adanya pertemuan angin yang ingin masuk ke wilayah sirkulasi menyebabkan pembunan awan, penyebab terjadinya hujan sangat signifikan di wilayah Jabodetabek. Jadi faktor-faktor berikut tadi yang saya sudah sebutkan itu berkontribusi terhadap peningkatan awan-awan hujan yang terjadi di wilayah Jabodetabek di akhir-akhir ini, seperti itu Mbak. Mungkin wilayah lainnya ya Pak yang berpotensi ataupun berdampak dengan adanya fenomena tersebut, itu daerah mana saja? Tidak hanya di Jabodetabek kah ataupun ada di wilayah Indonesia bagian lainnya Pak? Oke, untuk dari pantauan BMKG, menurut berdasarkan data dinamika atmosfer terbaru dari kami, hujan dengan intensitas sedang lebat hingga sangat lebat masih terjadi beberapa wilayah Indonesia, yaitu wilayah Aceh, Sumatera Utara, wilayah Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, kemudian wilayah Jambi, Bengkulu, sebagai wilayah Sumatera Selatan, wilayah Lampung, kemudian wilayah Bangka Belitung. Kemudian untuk wilayah Jawa masih ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, itu wilayah Banten, sebagai wilayah Jawa bagian Barat, kemudian wilayah Jakarta. Kemudian di wilayah Kalimantan masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan sedang hingga lebat, wilayah Kalimantan bagian Barat, Kalimantan Tengah, kemudian sebagian wilayah Kalimantan Timur juga Kalimantan Utara dan sebagian kecil wilayah Kalimantan Selatan.
Dan untuk wilayah timur Indonesia masih ada potensi hujan, yaitu wilayah Sulawesi bagian tengah dan juga Sulawesi bagian utara, kemudian Maluku Utara, Maluku dan juga Papua Barat juga sebagian wilayah Papua bagian tengah, seperti itu Mbak. Kalau misalnya dari pantauan BMKG sendiri, fenomena ini terjadi hingga kapan sih Pak sebenarnya supaya masyarakat mungkin bisa berwaspada selama berapa minggu atau berapa hari ke depan? Oke, untuk pantauan dari BMKG tanggal 5 hingga tanggal 11 masih sama kondisi, masih ada beberapa potensi dari dinamika atmosfer yang kita pantau, masih terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang seperti tadi saya sudah sebutkan hingga tanggal 11 Juli seperti itu Mbak. Adapun mungkin dari tingginya intensitas hujan dan juga derasnya hujan ini mungkin ada potensi-potensi bencana kah Pak? Dan itu di daerah mana saja yang sekiranya hujan lebat itu terjadi? Oke, untuk potensi bencana hidrometeorologi mungkin dapat terjadi beberapa wilayah sedang hingga lebat, khususnya wilayah Sumatera, bagian tengah dan juga selatan, kemudian wilayah Kalimantan, kemudian sebagian wilayah Jawa bagian barat yang mungkin bisa dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologi dan juga sebagian wilayah timur, khususnya wilayah Sulawesi bagian tengah, Maluku Utara dan juga Maluku, seperti itu Mbak. Namun ada fenomena lain tidak Pak, seperti tingginya mungkin atau rendahnya suhu cuaca seperti itu Pak? Untuk saat ini, fenomena tadi saya sebutkan ada beberapa faktor regional yang tadi aktifnya gelombang MGO ataupun pola angin yang berpengaruh terhadap pola angin di wilayah Indonesia sehingga pembentukan awan-awan konvektif cukup signifikan di wilayah tersebut Mbak. Jadi ada beberapa faktor memang di Indonesia. Baik. Mungkin kalau himbauan dari BMKG sendiri untuk masyarakat seperti apa menghadapi cuaca ini? Ya, baik Mbak. Untuk himbauan kepada masyarakat, apabila di wilayah masih terdapat hujan, mungkin secara hemat atau bijak menggunakan air karena pada saat musim kemarau nanti cadangan air akan tercukupi. Kemudian selalu update informasi melalui pemerintah daerah, protokol evakuasi apabila terjadi bencana hidrometeorologi. Kemudian apabila ingin beraktivitas keluar ruangan dengan berkendara perlu berhati-hati juga. Kemudian selalu update informasi BMKG di mana memang perubahan cuaca suatu waktu dapat berubah secara tiba-tiba melalui website kami di www.bmkg.go.id atau sosial media kami di @info_bmkg atau dapat juga melalui call center kami di 196. Terima kasih Pak Nur Rahmat. Ya, Kamaratif, Arif Fadil dan juga pemirsa, demikianlah penjelasan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika mengenai fenomena yang sedang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia saat ini. Dan tetap waspada hingga jangan lupa untuk membawa payung ataupun jas hujan bagi Anda yang sedang berpergian ke luar daerah ataupun berpergian untuk jalan-jalan. Demikian Arif Fadil dan juga Kamaratif. Terima kasih Rizka Sasabila atas informasinya. Tadi juga dikatakan antisipasi 5 sampai dengan 11 Juli nampaknya juga masih sejumlah wilayah ini akan dilanda cuaca ekstrim termasuk di wilayah Jakarta. Baik, kita ajak pemirsa untuk pemanasan sedikit lah begitu ya. Menjelang putusan esok yang akan dibacakan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Di studio kami ini sudah hadir ada Pak Ahyar Salmi. Beliau adalah pakar hukum pidana Universitas Indonesia. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ahyar. Pagi. Waalaikumsalam. Pak Ahyar tentunya kan juga mengikuti ya persidangan dari Peggy Setiawan pra peradilan yang bersangkutan ini di hari, saya sih fokus ke hari Rabu dan Kamis. Di mana di hari Rabu itu secara kuantitas itu cukup ada beberapa saksi ya untuk dilakukan pembuktian ya kan pada saat itu. Lalu di hari Kamis berlanjut hanya satu saksi dari pihak Polda. Bicara pra peradilan, bicara kuantitas dan kualitas juga tentunya. Anda melihat putusan esok akan seperti apa? Tergantung bagaimana para pihak ini untuk mengkapitalisasi, membuat resume di dalam kesimpulannya. Terbukti atau tidak dalil-dalilnya dia. Begitu juga pihak termohon bisa nggak dengan ahli yang dia pakai itu untuk mempertahankan dalil-dalil. Hanya satu orang tadi. Yang satu orang. Ini kan pertanyaan muncul, kenapa hanya ahli diajukan, yang lain tidak ada? Itu kan muncul pertanyaan kan. Apakah sudah yakin dengan apa yang dikemukakan dengan ahli saja, nggak perlu lagi membawa saksi fakta? Dalam hal ini dari pihak termohon. Dari pihak termohon. Apakah cukup surat-suratnya saja? Itu kan ada beberapa 5 alat bukti, ada 3 paling tidak di situ yang harus dikemukakan mengenai masalah saksi, ahli dan surat kan. Ini kan kelihatannya nggak dikemukakan oleh termohon. Pemohon lengkap mengajukan itu. Ya. Nah, ini kenapa? Mungkin mereka sudah yakin dengan yang adakah? Atau mungkin memang nggak ada gitu. Ya itu tadi, ini kan akan kembali lagi kalau kita kaitkan dengan kenapa pihak kejaksaan mengembalikan
Berkas. Kan karena berkas ini belum lengkap. Pak Hayat lihat ada hubungan, meskipun ini kan sidang pra-peradilan, Pak. Iya. Bukan pokok perkaranya kan begitu. Tapi Betul. 2 kali berkas dikembalikan. Betul, karena tidak lengkapnya itu karena ada yang tidak kelengkapan formil dan material. Formil ini termasuk juga itu mengenai masalah prosedur, termasuk juga identitas tersangka. Kalau yang materialnya juga bagaimana sih duduk perkaranya ini? Ada nggak alat buktinya? Banyak proses kan. Itu yang dikembalikan 2 hal itu kan. Jadi menurut saya ini kalaulah sekiranya ini tadi memang jarang di dalam praktek langsung di P21 pasti ada. Kalau ini Melengkapi berkas-berkas istilahnya. Iya, kalau ini malahan P18. Apalagi Kenapa, Pak? Itu P18 kan kurang lengkap. Ya. Oke. Tapi kalau Pak Akhir mencermati dari awal persidangan kan sudah dalil-dalil disampaikan, kemudian dan juga replik-duplik dan juga pembuktian. Ini chance-nya lebih besar kemana? Ini terbuka kemungkinan dari pihak pemohon menurut saya sepanjang dia bisa mempertajam, kan ada 5 hal ya, tempoh hari juga saya katakan. 1, apakah penangkapannya benar, kemudian penahannya benar, sudah sesuai prosedur, ini formalitas semua di dalam pra-peradilan formalitas. Kemudian mengenai penetapan tersangka, kemudian penggeledahan, kemudian penyitaan, itu sudah benar apa tidak? Ini kan kemarin agak berdebat di situ antara ahli itu, saya lihat itu mengenai masalah alat bukti, penetapan tersangka 2. Memang di dalam peraturan Mahkamah Agung 2 alat bukti itu yang dilihat adalah kebenaran formilnya. Tetapi tentu kalau menurut saya tidak hanya adakah 2 alat bukti ini berkorelasi, ada relevansinya dengan tindak pidana yang didakwakan, yang disangkakan. Dalam hal ini kan pembunuhan berencana, kemudian juga pembunuhan berencana atau 338, 340 atau mungkin juga pemerkosaan. Juga, ya. Ada nggak 2 alat bukti mengarah ke sana? Mengarah ke 2 perkara. Ini menurut saya juga merupakan ranah dari hakim pra-peradilan. Bukan untuk menunjukkan unsur-unsur pasal itu udah benar atau tidak. Tadi ada nggak? Misalnya kalau... Artinya Hakim Tunggal Eman Sulaiman bisa masuk ke ranah. Kalau menurut saya begitu. Oh ya? Bukan hanya 2 alat bukti. 2 alat bukti ini udah ada nggak korelasi dengan kasus? Kasus ini kan masalah pembunuhan dan pemerkosaan. Ya, karena memang tidak terlepaskan kan ya Pak? Nggak bisa. Kalau sekarang nih Bung Arif, Mbak Rati ya, kalau ada misalnya seseorang dalam suatu kasus diajukan bukti ada nih sertifikat rumah misalnya. Satu, saksi ada dia mengatakan bapak ini baik. Atau apa bapak ini nggak baik. Suka marah-marah misalnya kan ada 2 alat bukti. Ada saksi, ada juga satu surat tadi kan. Tapi ada kaitannya kalau katakanlah seseorang ini membunuh kasus pembunuhan ya. Apa urusan sertifikat dengan pembunuhan? Kemudian apa kaitan marah-marah dengan ini? Apakah dia marah-marah terhadap siapa korban misalnya kan? Nah, itu kan masih ada mungkin bisa nanti ke arah-arah sana. Nah, itu perlu juga kalau menurut saya, tidak hanya cukup surat menyurat, ada saksi si A, si B, ahlinya si C. Kalau menurut saya nggak sampai di situ saja. Nah, inilah kekurangan memang di dalam hukum acara kita ya. Nah, juga saya melihat juga peraturan Mahkamah Agung ini juga ada kekurangan. Hanya kekurangan itu menunjukkan 2 alat bukti. Tapi harus ditegaskan menurut saya alat bukti yang berkorelasi dengan kasus. Materialnya ya? Iya. Oke, baik. Kita lanjutkan nanti ya diskusi kita di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kami akan kembali. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum melanjutkan perbincangan, kita akan ke Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Sudah ada rekan kami Leo Chandra. Leo, apa informasi terbaru langsung dari sana? Ya, selamat pagi Arif Fadil, Kamarati serta pemirsa TV One, bahwasannya untuk kelanjutan ataupun hasil kesimpulan nanti yang akan dibacakan oleh Majelis Hakim Tunggal Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat terkait dengan penetapan tersangka Peggy Setiawan maksud kami. Ini akan dibacakan pada besok pukul 9 pagi pada 8 Juli 2024 di ruang 1 Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Dan dalam hal ini juga disampaikan bahwa pihak Polda yaitu Kepala Bidang Hukum Polda Jawa Barat yaitu Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan bahwasannya pihak Polda Jawa Barat dalam hal ini menyatakan sebagai tersangka untuk Peggy Setiawan ini sudah sesuai dengan prosedur penyelidikan, di mana pada persidangan kemarin pihak Polda juga telah menyerahkan hasil visum dan bukti-bukti lain serta juga menghadirkan saksi ahli pidana dalam persidangan kemarin, dan juga pihak Polda telah memberikan hasil kesimpulan kepada Hakim Tunggal yaitu Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Dan esok ini pihak Polda
juga akan hadir bersama dengan seluruh jajaran Polda Jawa Barat dan juga bidang hukum lain yang terdiri dari Kasubit, Jantaras dan juga anggotanya serta Kasat Bareskrim Polresta Cirebon. Dan juga diketahui bahwasannya untuk memperkuat lagi Peggy Setiawan dalam pernyataan menetapkan sebagai tersangka dalam kasus Vina dan juga Eki ini memang sudah dilakukan pada beberapa sidang yang sudah dimulai pada tanggal 1 Juli kemarin, dengan juga ini membantah dalil-dalil dari kuasa hukum pada persidangan kemarin, juga ini menghadirkan saksi ahli hukum pidana dan juga beberapa berkas-berkas bukti terkait dengan penetapan Peggy Setiawan ini sudah sesuai dengan prosedur penyidikan. Dan juga nanti kita akan menantikan sama-sama terkait dengan apa hasil Hakim Tunggal Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat pada esok 8 Juli 2024 pada pukul 9 pagi. Kembali ke Anda di studio, Kamarati dan juga Arif Fadil. Baik, terima kasih Leo Chandra atas laporannya langsung dari Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, di mana besok akan digelar sidang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Kita akan lanjutkan lagi, Ev, ya. Pak Akyar, kalau mencermati sidang esok hari begitu ya Pak Akyar, sebenarnya tadi Pak Akyar mengatakan bahwa potensinya juga ada untuk Peggy melepaskan status tersangka. Tapi kalau memang nanti ternyata dikabulkan oleh pengadilan pra-peradilan ini, lantas akan seperti apa sih? Apakah memang benar-benar tersangkanya sudah tidak ada lagi, Peggy Setiawan, terus kemudian yang terpidana di tahun 2016 akan berhubungan atau gimana nantinya? Ini kan belum pokok perkara. Kalau berkaitan dengan yang lama, yang 2012 itu kan diperiksa sudah pokok bersalah. Sudah sidang utamanya ya. Sudah pasal-pasal unsur yang dibuktikan. Kalau ini masih belum. Khusus terhadap Peggy ini ada dua kemungkinan. Kalau sekiranya selain dari dua alat bukti ini yang atas penangkapan, penggeledahan segala macam ini tadi yang diinikan, tentu ada segi kebanyakan ini akan diperbaiki lagi oleh polisi. Umumnya yang saya tahu begitu, dijadikan lagi dari tersangka. Tapi kalau yang dua alat bukti ini ada salah satu contoh yang nggak dilanjutkan oleh penyidik, ada kasus Pak Budi Gunawan. Kan dijadikan TSK dahulu ya, ternyata nggak ada dua alat bukti ini tadi, stop. Dicabut status tersangka, kan sudah selesai. Nah, ini tidak tertutup kemungkinan dua ini juga terjadi terhadap Peggy. Bisa terjadi. Bisa terjadi kalau kita lihat contoh yang sudah ada, katakan jurisprudensi yang penetapan tersangka terhadap Budi Gunawan. Ada yang lanjut, ada yang tidak. Kita lihat saja bagaimana pihak kepolisian. Tapi dugaan saya, pihak kepolisian tentu tidak akan diam saja dugaan. Dugaan saya dia akan berusaha. Karena ini mereka yakin kan kalau kita lihat bahwa memang Peggy Peron itu Peggy inilah orangnya kan gitu. Nah, ini kan perdebatan juga mengenai masalah error in persona ini tadi. Nah, apakah nanti akan disinggung oleh pihak di sini? Kalau umumnya itu yang saya tahu dahulu kalau ini masuk dalam eksepsi di kasus pokok perkara error in persona. Sekarang kan dimasukkan ke dalam pra-peradilan. Saya ingin menunggu juga bagaimana putusan pertimbangan hakim nanti, kalau dia menolak apa landasannya, kalau dia menerima apa landasan. Ketika hakim menyampaikan itu tentu harus diperkuat dengan alasan. Harus ada reasoningnya. Itulah pertimbangan hukum itu gunanya untuk mengarah kenapa dia tolak, kenapa diterima. Ini kesimpulan di bawah, harus ada dulu narasi di atas. Ada nggak korelasi antara diktum dengan pertimbangan hukum ini tadi? Kalau nggak, ini bisa dikatakan ini bertentangan satu dengan yang lain. Ini salah satu juga bahan untuk PK sebenarnya nanti. Cuman persoalan pra-peradilan ini kan nggak bisa di PK. Paling tinggi pra-peradilan bisa untuk banding, itu pun terhadap SP3 dengan SKP2. Terhadap yang kasus yang bukan yang penghentian penyidikan penuntutan nggak bisa dibanding, dia udah langsung dilaksanakan. Apapun putusan pengadilan, kalau stop ya stop, nggak bisa lagi polisi banding. Begitu juga kalau lanjutkan nggak bisa juga banding pihak Peggy, harus terima di situ. Tanda kutip nanti bertempur lagi lah nanti di pokok perkara. Yang di substansi perkara itu. Ya, diajukan di situ eksepsi lagi. Eksepsi ini termasuk yang formal juga. Gitu. Pak Akyar, bunyinya biasanya seperti apa sih kalau putusan yang misalnya masih bisa dilengkapi oleh pihak kepolisian? Enggak, dia nggak harus. Atau harus sprindik baru lagi? Dia cukup dia menyatakan ini menerima permohonan. Ya, permohonan apa yang diminta oleh pihak ini tadi itu. Misalnya menggagalkan status tersangka tadi itu. Udah itu.
Nggak ada lagi karena tersangka, nggak ada lagi karena alasan apa pertimbangan tadi. Katakan nggak ada 2 alat bukti atau proses yang belum benar. Karena kan ada ini menurut informasi yang dalam persidangan terungkapkan bahwa dia ini jadi tersangka belum pernah diperiksa. Kalau itu yang dia jadikan alasan besok kalau misalnya sekiranya dikabulkan oleh pihak pengadilan, tentu polisi mengulang lagi periksa dulu Peggy. Artinya ada surat pemanggilan lagi, Pak, begitu? Oh iya, harus dimulai dari... Bisa nggak langsung mengeluarkan lagi sprindik tersangka lagi? Ya bisa, tentu dia bisa. Meskipun pemeriksaan kan belum dilakukan, Pak. Ya kenapa? Kan pemeriksaan belum dilakukan. Ya ini dia, kan apa dia sekarang ini polisi kan menggunakan karena kasus yang lama, dia kan penyertaan. Jadi sprindik yang lama yang mereka pakai, laporan yang lama yang mereka pakai kan ada terhadap yang 8 yang sudah ini kan ini bagian dari yang buron kan. Nah apakah itu akan dia pakai oleh dia? Ini kan saya nggak membaca dengan rinci juga, nggak terlalu jelas. Ingat juga yang kemarin, apakah ini dipersoalkan oleh pihak Peggy? Nah, apakah harus Peggy tersendiri di pemanggilan dia sprindik penyelidikannya di itu dilakukan atau cukup yang lama? Karena ini beramai-ramai, bisa saja pihak penyidik mengatakan nanti cukup dong, kan kasusnya sama. Ini yang udah tertangkap, ini yang belum kan? Cukup itu yang dilanjutkan. Jadi sprindiknya harus setelah perintah penyidikan khusus terhadap Peggy tentu akan dikeluarkan lagi. Kalau dahulu belum ada namanya yang lama. Artinya begini, kalau majelis hakim besok dalam vonisnya, ini kita bukan memastikan, tapi kita berandai-andai saja begitu, menerima permohonan dari Peggy Setiawan. Seketika itu bebas dia? Iya bebas. Seketika itu dia bebas juga? Iyalah, ya, tentu kan nanti akan dicabut. Betul. Ya, tinggalkan administratif aja. Iya. Ini udah nggak lagi itu. Dia harus segera itu pihak kepolisian membatalkan status tersangka. Tapi kalau sudah ada lagi sprindik baru, dia jadikan lagi TSK. Tentu di mana kekurangan yang ada sekarang itu dilengkapi. Sebetulnya kalaupun besok misalnya diterima, tidak perlu juga berkecil hati pihak kepolisian ini. Dia tinggal itu dikasih tahu dulu kamu ada kekurangannya di sini nih, tinggal diperbaiki. Ini tidak menghentikan pokok perkara. Karena pokok perkaranya belum diperiksa. Karena pokok perkara ini adalah pidana mati ancaman 340 kalau itu memang diterapkan. Kadaluarsanya menurut 78 KUHP itu adalah 18 tahun. Ini kan baru 8 tahun. Masih ada waktu 10 tahun lagi untuk mengumpulkan alat bukti, membenahi kalau ada yang besok putusan ada yang kurang. Ada yang kurang. Termasuk mencari 2 DPO yang diputusan. Itu yang lain lagi tentu harus. Kalau untuk persidangan utama ya? Ya, itu kan lain dari Peggy kan. Kalau dia mau laksana putusan yang lama tentu kan ada 3. Nah, ini selama ini kan kita dengar juga bahwa itu dinyatakan fiktif atau 2 itu nggak ada, hanya 1. Itu pernyataan dari polisi sendiri. Ini nggak mengikat karena itu dituangkan dalam putusan pengadilan. Yang dituangkan putusan pengadilan yang bisa merubah adalah putusan pengadilan. Berarti masih panjang, cukup panjang ya Pak ya? Masih panjang perjalanan. Perlu ada stamina yang banyak untuk para pihak untuk mencari keadilan ini. Baik. Terima kasih banyak Pak Akhir sudah hadir pada pagi hari ini. Sehat selalu, kita nantikan bagaimana sidang putusan pra peradilan esok hari ya, Via? Betul. Biarkan para narasumber yang menjawab apa sebenarnya makna tujuan dari Ibu Megawati ini 2 kali menyinggung Presiden Joko Widodo. Yang pertama soal utang negara, yang kedua soal kepemimpinan. Kita akan bahas dengan narasumber yang sudah hadir. Sudah ada Mas Ahmad Hoirul Umam, analis politik Universitas Paramadina Jakarta. Selamat pagi. Waalaikumsalam Mas Arif. Dan juga sudah bergabung bersama kami Bang Andreas Hugo Pariera, politikus senior PDIP, dan juga Bang Ade Irfan Pulungan, tenaga ahli utama kepresidenan. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas Arif, selamat pagi Pak Ati. Selamat pagi Bang Andreas. Terima kasih waktunya Bapak-Bapak. Saya mau ke Mas Umam dulu, Mas Umam. Mas Umam mengutip sedikit pernyataan dari Ibu Megawati. Saya kan bilang mau nyari apa lagi sih? Saya ngomong sama Pak Jokowi, kalian pemimpin ya, itu harus menjalankan apa yang dipikirkan dan dituliskan oleh para pendiri bangsa, bukan kita bikin versi-versi. Nah, ini kan akhirnya banyak spekulasi yang beredar di masyarakat kan, berbeda pandangannya. Ini kalau dari sisi Mas Umam, apa sih tujuan dan juga maksud Bu Mega ini? Iya, tentu yang bisa menjawab Bu Mega. Bisa dimaknai apa mungkin ya oleh Mas Umam? Suasana kebatinannya itu yang kemudian menjadi multi interpretable. Tapi begini, bahwa kemudian statement ini disampaikan ini ada titik beda dibanding yang sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya Bu Mega itu termasuk yang sangat keras, cukup ofensif yang sebelum-sebelumnya. Ofensif. Kalau yang sekarang itu
relatif keras, tetapi tidak sekeras yang sebelumnya. Tone-nya berbeda. Tone-nya berbeda. Nah, berbedanya kalau yang sebelumnya keras, tapi sama sekali tidak menyebut siapa yang menjadi titik sasaran tembak. Kalau sekarang tone-nya agak light, tetapi Mention disebutkan satu nama. Dua kali disebut bahkan. dua kali. Dan ini oleh teman-teman media dianggap sebagai momentum pertama bagaimana Bu Mega kemudian menyebut nama Pak Jokowi secara langsung. Nah, yang bisa kemudian kita cermati beberapa hal. Pertama, bahwa statement dari Bu Mega ini sebagai sebuah kritik ya justified. Bicara tentang utang, bicara tentang pemimpin negara yang seharusnya berorientasi pada apa yang disampaikan oleh para pendiri bangsa. Tetapi juga di saat yang sama, hal ini kemudian menjadi sebuah sentilan secara tidak langsung kepada pemerintahan yang sekarang. Sekali lagi mempertegas yang sebelum-sebelumnya. Nah, adapun kenapa kemudian Bu Mega seolah kemudian kali ini merasa perlu menyebut nama Pak Jokowi, barangkali ada beberapa situasi. Pertama, kemungkinannya adalah terjadi titik eskalasi konflik yang semakin terbuka. Oleh karena itu, contoh-contohnya terkait dengan pemanggilan KPK oleh Sekjen PDIP, bahkan Bu Mega sendiri menyampaikan jangan-jangan saya akan dipanggil juga kan. Nah, itu sebagai sebuah early warning system, sekaligus juga wake up call bagi lingkaran kekuasaan di PDIP untuk berhadapan-hadapan dengan pemerintahan yang sekarang. Nah, barangkali eskalasinya semakin terbuka. Nah, yang kedua, barangkali ini adalah salah satu upaya untuk menghadirkan mempertegas pesan. Karena selama ini tidak disampaikan secara terbuka siapa yang dianggap yang dijadikan target. Karena tidak ada nama. Karena serangan secara umum itu barangkali merasa tidak begitu efektif, maka sekarang disebutkan nama. Nah, disebutkan nama itu adalah salah satu upaya untuk melokalisir secara langsung bahwa ini kritikannya diarahkan kepada pemerintahan sekarang, konteksnya khususnya adalah Pak Jokowi itu sendiri. Maka ini menjadi cukup menarik karena bagaimanapun juga seolah ini mempertegas bagaimana kemudian positioning antara Bu Mega dengan Pak Jokowi dan apa yang dirasakan. Jadi tadi suasana kebatinan di internal teman-teman PDIP tampaknya sedang bersiap untuk berhadapan secara diametral. Tanda kutip perang terbuka tadi ya. Kekuasaan yang ada saat ini. Benarkah seperti itu kalau mendengarkan tafsir dari Mas Umam, Bang Andreas Hugo Parera? Ya, Mas Arief, kita tahu kalau Bu Mega tuh yang kita kenal beliau adalah seorang politisi yang konstitusionalis. Dalam arti apa? Ketika berbicara tentang masalah kebangsaan, masalah kenegaraan, beliau selalu berpegang pada hal-hal yang ya merupakan ya kesepakatan kita bersama sebagai bangsa dan negara. Nah, itu jelas ya Ibu Mega bicara soal apa yang sudah digariskan, apa yang sudah diputuskan oleh founding father, oleh para pendiri bangsa, bagaimana itu kita jaga dan kita teruskan, kita kembangkan. Bukan kita membuat versi sendiri. Juga dalam hal-hal yang berkaitan dengan ketaatan kita terhadap hukum, ketaatan kita terhadap norma dan etik. Nah, beliau selalu bicara dalam konteks ya sebagai seorang negarawan yang berpegang pada aturan main, pada konstitusi. Nah, dalam kaitan ini kita tahu bahwa ya tadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Umam juga bahwa ini adalah ya pesan kritik yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa selama ini kita sudah banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap apa yang menjadi kesepakatan kita sebagai bangsa. Dan itu disebut langsung, saya kira ya kita semua tahu dan ya itu adalah wilayah yang seharusnya dan diingatkan oleh Ibu Mega kepada kita semua, tapi ini di dalam acara partai di depan para kader PDI Perjuangan supaya jangan kemudian mengulangi hal tersebut. Nah, ini kan ketika beliau menyinggung hal ini pada Pak Ganjar, menunjukkan bahwa ya sebagai kader partai ya ini yang posisi seperti ini yang harus kita pegang gitu, bukan kita kemudian setelah menjadi pemimpin kita lupa akan komitmen kita sebagai kader partai yang ya sudah diputuskan untuk ya memegang jabatan-jabatan tertentu. Saya kira di dalam konteks seperti ini ya Ibu Mega menyampaikan itu secara terbuka dan ya buat kami ini suatu hal yang biasa dan pantas dan seharusnya itu
sampaikan kepada para kader dan supaya ya, masyarakat pun mengetahui itu. Bang Andreas, nanti mungkin boleh juga ditanggapi, apakah memang sempat ada pernyataan dari Bu Mega bahwa sudah ngomong dengan Pak Jokowi? Apakah bisa dimaknai oleh masyarakat sebenarnya komunikasi itu sudah dilakukan sebelum Bu Mega menyatakan itu di ruang publik? Nanti tanggapannya seperti apa dan juga dari Bang Irfan seperti apa, kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami. Kembali kita lanjutkan perbincangan, saya mau ke Mas Ade Irfan. Kalau misalnya mencermati dari sisi istana atau Presiden Joko Widodo menanggapi pernyataan dari Bu Mega seperti apa ini? Ya, Mbak, kita nggak tahu persis ya apa yang menjadi maksud dan tujuan ucapan Ibu Mega itu menyampaikan kepada Pak Jokowi. Tentunya yang bisa memahami secara utuh dari ucapan itu ya Ibu Mega sendiri. Kita kan hanya bisa menafsirkannya ya berbagai macam tafsiran ya. Tapi maksud saya adalah kalau saya bisa mengatakan ini adalah ungkapan seorang ibu kepada anaknya, seorang pemimpin kepada keluarga besarnya, karena ucapan itu kan disampaikan dalam forum internal partai PDIP ya Bang Andrea ya. Jadi tentu ini adalah penguatan terhadap internal di PDIP sendiri, melihat atau kedepannya bagaimana partai PDIP sendiri membangun kesolidan gitu. Jadi yang pasti bagi kami ini ya biasa-biasa saja hubungan Ibu Mega dengan Pak Jokowi masih tetap baik-baik saja, masih tetap melakukan komunikasi yang seperti dikatakan Ibu Mega ya, dan Ibu Mega sendiri sampai saat ini masih sebagai ketua badan pengarah dua lembaga yakni BPIP dan BRIN ya. Nah itu menunjukkan tentu hubungan komunikasi, persahabatan dan lain sebagainya antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi ya baik-baik saja. Kita jangan menafsirkan terlalu jauh atau memberikan kesan negatif terhadap ucapan Ibu Mega tersebut. Begitu Mbak Rati. Tapi Bang Irfan, masukan catatan dari Bu Mega ini apakah kemudian direspon juga oleh teman-teman di kantor staf presidenan begitu ya, dalam artian kan namanya kan masukan, mengingatkan pendiri bangsa seperti ini jangan berbagai macam versi-versi, lalu juga hutang loh, ingat gitu loh. Nah ini jadi pekerjaan rumah sendiri nggak atas arahan presiden juga nggak? Ya Pak Jokowi itu kan sudah selalu dikritik ya, bahkan apapun lah namanya kepada Pak Jokowi ya, siapapun sudah biasa Pak Jokowi mendapatkan kritik, masukan, bahkan hujatan gitu. Pak Jokowi selalu menjawab itu dengan kerja dan kinerja hasilnya gitu. Ya terbukti sampai hari ini respon masyarakat terhadap tingkat kepercayaan itu luar biasa. Menjelang di akhir masa jabatannya tetap menaik. Ya mengenai pendiri bangsa, saya memaknai pendiri bangsa kita tidak hanya tunggal, pasti secara kolektif. Nah, kita memaknai pendiri bangsa itu tentu dari semua aspek ya, dari semua sisi ya, itu memang harus kita menjadi jadi panutan kita. Jadi bila dikatakan pendiri bangsa, saya maknai adalah pendiri bangsa secara kolektif. Ya, kita mengenal adanya Sumpah Pemuda yang itu juga 1928 dan kan itu juga dimaknai dari berbagai macam kelompok etnis dan lainnya yang untuk mempersatukan bangsa ini. Di era pada saat itu memang kita harus lebih kuat secara kolektif, bukan memaknai adalah tunggal, begitu Mbak. Oke, saya bergeser lagi ke Bang Andreas. Bang Andreas, tadi rekan saya Rati kan di segmen sebelumnya menyebutkan ada narasi dari Bu Mega, Ketua Umum PDI Perjuangan mengatakan saya ngomong sama Pak Jokowi. Apakah memang sudah ada komunikasi dari Oktober 2023 gitu loh ya? Sudah ada buka komunikasi Bang Andreas, atau ini sinyal yang diberikan oleh Ketua Umum Anda untuk bukalah komunikasi begitu? Saya tidak tahu persis ngomongnya itu kapan, tapi sekian lama sejak ya beliau ya dari Solo, kemudian di Jakarta, di DKI, kemudian di istana. Ini sudah periode kedua,
saya kira banyak kesempatan di mana Ibu Mega tentu pernah berbicara menyampaikan pesan ini kepada Pak Jokowi gitu, sehingga beliau mengulang kembali apa pesan yang pernah disampaikan ke ya Pak Jokowi sebagai ya kader dari PDI Perjuangan gitu. Dan ini ya, karena ini di depan ya kader-kader PDI Perjuangan, beliau juga membandingkan itu dengan pesan itu juga disampaikan kepada Pak Ganjar gitu ya, ketika ya beliau diberikan amanah untuk ya menjadi calon presiden ketika itu gitu. Dan oleh karena itu saya kira ini adalah pelajaran ya bagi kader, dan karena ini juga disampaikan di dalam suatu forum yang kemudian dipublikasikan, saya kira ini juga menjadi pesan bagi ya bagi kita semua gitu. Dalam arti apa? Komitmen-komitmen yang ya kita pegang sebagai amanah itu harus kita pegang bersama gitu, bukan kemudian ketika kita menjadi pemimpin kita memperoleh kekuasaan itu kita gunakan sesuka apa yang kita pikirkan, dan tidak pegang lagi pada komitmen yang kita pegang, seharusnya kita pegang bersama. Nah itu ya, beliau menyampaikan itu mulai dari ya apa yang disampaikan oleh para pendiri bangsa, kemudian apa yang menyangkut hutang negara, kemudian juga yang menyinggung juga soal ya KPK. Dari banyak hal yang disinggung oleh Ibu Mega di situ yang menyangkut bagaimana kekuasaan, penggunaan kekuasaan di situ. Baik, saya mau ke Mas Umam. Mas Umam, kalau mencermati tadi kalau kata Bang Irfan kan sebenarnya ini lebih kepada teguran antara ibu dan juga anak begitu ya. Tapi Mas Umam sebagai mengatakan ini perang terbuka. Kalau anak muda mengatakan say war begitu ya. Apa sebenarnya yang harus direspon mungkin oleh Pak Jokowi karena sudah disinggung oleh Bu Mega? Ini apakah memang harus ada komunikasi yang dibuka oleh Pak Jokowi atau bagaimana agar eskalasinya tidak semakin meningkat? Ya, komunikasi tentu tidak hanya dari satu pihak, kedua belah pihak. Kalau misal kemudian masing-masing legowo membuka pintu hati dan juga pintu komunikasi politik, tentunya juga bisa terselesaikan dengan baik. Tetapi ini kan seringkali dalam konteks kekuasaan ini hanya pertarungan ego. Nah, oleh karena itu di level ini tentu ini menjadi sebuah warning ya. Karena bagaimanapun juga kalau misal statement Bu Mega kita lihat dari teori agenda setting ini tampaknya sengaja disampaikan dengan menyebut nama tadi 2 kali, ini diarahkan sebagai sebuah upaya untuk memberikan perhatian atau meletakkan Pak Jokowi dalam konteks spotlight baik publik maupun media dalam konteks apa yang menjadi concern dari PDIP tadi itu. Nah, kalau misal kita bicara tentang teori framing, mencoba untuk meletakkan Pak Jokowi dalam spotlight, dalam perspektif barangkali perspektif kritis dalam secara lebih spesifik, sehingga kemudian ketika PDIP merasa gusar dengan manuver di KPK, bahkan Bu Mega sampai menyebut nama penyidik loh, dan itu bukan political endorsement, itu adalah sebuah warning secara politik bahwa ini adalah aktor atau pihak yang bertanggung jawab di balik semua manuver ini. Nah, ini bukan hanya sekedar dinamika di politik kemarin, tetapi juga bisa berimplikasi dalam konteks pilkada dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu apa yang perlu disampaikan oleh Bu Mega, tampaknya Bu Mega memberikan peringatan secara halus, tetapi seharusnya itu mengena dan sinyal yang cukup kuat. Nah, apa yang kemudian ingin disampaikan Bu Mega? Stop untuk melakukan itu, stop untuk melakukan tekanan dan juga intervensi kepada kekuatan dan jejaring elemen PDIP di mana berada. Harusnya eksekutif, iya. Kenapa eksekutif? Karena per hari ini secara lebih spesifik tadi disampaikan oleh Bu Mega, KPK. Dan KPK menurut undang-undang revisi KPK yang baru berada di bawah kekuasaan eksekutif. Rumpun eksekutif. Jadi siapa yang bertanggung jawab? Presiden Jokowi. Lagi-lagi pola relasinya di sana. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Umam, kemudian juga Bang Andreas dan juga Bang Irfan sudah hadir dan juga meluangkan waktunya pada pagi hari ini. Sehat selalu, assalamualaikum. Dan ini juga sekaligus menjadi akhir persamaan kita di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan bersama.